Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Terus terang kami cukup prihatin dengan perkembangan yang ada di media sosial. Bagi orang-orang, kelompok-kelompok yang melupakan jasa para wali songo. Mengapa demikian? Apapun yang kita lakukan, ubudiyah apapun yang kita lakukan itu merupakan mata rantai dari wali songo. Beliau itu bukan manusia sembarang manusia. Pantaskah kalau kita melupakan jasa beliau? Pantaskah kita melupakan jasa-jasa wali songo? Sementara dari buah tangan beliaulah kita ini bisa seperti ini. Saya katakan bukan manusia biasa. Dan seandainya kita seperti itu amat sangat berat untuk diamalkan. Kita urut dari satu persatu. Wali songo itu awalnya adalah bukan dari Indonesia. Ada sih satu dua dari Indonesia, tapi asal muasal dari negara luar. Kita renungkan dengan menggunakan logika. Perjalanan mereka tidak menggunakan pesawat seperti saat ini. Kalau saat ini bisa 5 jam sampai di tujuan. Perjalanan mereka menggunakan darat tidak, tapi menggunakan jalur perairan laut. Itu kalau orang nggak mempunyai iman, teken pati pak. Untuk membayangkan sekarang saja ya, sekarang saja kita disuruh untuk membayangkan betapa mulianya jasa beliau antar negara melalui jembatan, melalui perairan yang begitu luas. Kita saja disuruh naik perahu ke Madura, kita sudah angkat tangan. Kalau kapal sih otomatis siapa yang tidak berani. Seandainya kita disuruh naik perahu dari Banyuwangi kembali gitu aja kita sudah tidak berani. Namun mereka itu kalau tidak iman kuat, tidak bakalan bisa seperti itu. Yang kedua, saya katakan bukan manusia biasa. Wali songo itu di dalam menempuh perjalanan ke Pulau Jawa, dia tidak ada kompas, dia tidak ada rute. Yang dia lakukan hanya petunjuk langit, petunjuk bintang. Kalau sekarang kita sudah ada rute, kemana saja kita ikuti rute. Kalau tidak bisa kita ikuti kompas, ada lagi Google Map. Sehingga kita walaupun tidak tahu lewat Google Map otomatis kun fayakun. Tapi beliau itu tidak tahu mana Jawa itu, mana Indonesia itu. Dia hanya mengikuti kode-kode perbintangan. Kalau bukan manusia biasa tidak seperti itu. Yang ketiga, bepergiannya itu sekali lagi meninggalkan sanak famili. Kalau kita melihat orang haji terenyuh padahal itu hanya 40 hari, menangis meneteskan air mata padahal itu kendaraannya sudah mewah, transportasinya sudah mewah, modern semuanya. Kita ditinggal tetangga kita meneteskan air mata. Padahal wali songo itu dari negara luar ke sini sudah pisah kepada keluarga, sanak famili sudah di-cut semuanya. Kalau bukan orang istimewa tidak bisa seperti itu. Lah, jasa ini sekelumit ini, pantaskah kita ini melupakan jasa-jasa beliau? Saya ulangi, beliau itu saya katakan bukan orang biasa. Betul-betul imannya yang luar biasa. Satu, transportasinya teken nyowo. Yang kedua, perjalanannya tidak ada Google Map, tidak tahu arah Jawa, tidak tahu arah Indonesia. Tiba-tiba datang ke sini. Yang ketiga, di dalam perjalanan ke sini
melepaskan sanak famili andai tolan. Itu kalau orang tidak mempunyai iman yang betul-betul, sudah mereka tidak akan mampu melakukan seperti ini. Tiba di sini harus kita contoh. Mengapa? Kita nggak boleh melupakan jasa Wali Songo. Cerdasnya luar biasa. Ke Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa, tidak memproklamirkan sebagai pendakwah, tidak membawa bendera Islam. Wali Songo awalnya tidak membawa bendera Islam, berdagang lewat komunitas bisnis, berdagang. Tahu Wali Songo ngerti kalau saya ini orang non pribumi terus mau merubah agama di Pulau Jawa dengan mengangkat bendera Islam, la ilaha illallah, mereka akan lari. Supaya nggak lari, bendera Islamnya taruh di bawah, bendera Islamnya disembunyikan. Mereka main komunitas lewat dakwahnya, lewat perdagangan, lewat bisnis. Kalau sudah bisnis, tiap hari ketemu, akhirnya jadi akrab. Kalau sudah akrab, mudah untuk ditarik. Kalau belum tahu siapa itu wali, lantas membawa bendera la ilaha illallah, apa kata orang Indonesia? Itu apa? Namun beliau cukup bijak. Beliau dakwah tetapi melalui perdagangan, melalui pernikahan. Lewat nikah otomatis, lewat perdagangan, di situ membawa misi keislaman tanpa disadari. Pantaskah, kalau berkali-kali saya sampaikan, pantaskah kita melupakan jasa orang yang bijaksana seperti itu? Sampai diturun sampai sekarang. Sekarang Indonesia ini diakui oleh seluruh wilayah, seluruh dunia. Hanya Indonesia saja yang paling makmur. Negaranya luas, agamanya heterogen, ya kan? Berbagai macam ras dan suku, tapi tidak ada konflik. Kalau ada konflik tidak lebih dari 3%, dan itu pun tidak membawa nama Islam yang sebenarnya. Mengapa? Karena Pulau Jawa, ulama-ulama Indonesia, Pulau Jawa khususnya, menggunakan, melestarikan resep para Wali Songo. Apa itu? Biar formalitasnya, keranjangnya, luarnya dari orang Hindu, yang penting dalamnya adalah berisikan syariat-syariat Islam. Jasa-jasa yang demikian ini tidak pantas kalau kita lupakan. Kita ini siapa melupakan Wali Songo? Kita ini siapa? Oh, kita ini ya seperti inilah. Maka kami juga terkejut ketika ada orang-orang yang mengatakan kita harus melupakan jasa Wali Songo. Terus kita melupakan mengingat jasanya siapa kalau Wali Songo kita lupakan? Indonesia ini kan 3 serangkai, Pak. Tak tulis Indonesia ini 3 serangkai, nggak bisa dilepaskan. Tak tulis ya, Indonesia, budaya. Lebih ekstrimnya NO. Ini ekstrim. Lebih menyempitnya ini. Adanya Indonesia karena ada Islam. Loh kok gitu? Karena penegak-penegak zaman dahulu secara membuktikan, secara zahiriyah adalah ulama-ulama NO. Siapa tokoh pahlawan? Ulama-ulama NU. Berarti adanya NU karena adanya Indonesia, karena ada ulama-ulama yang notabene-nya NU. Lah NU bisa lestari, bisa berkembang karena ada budaya Jawa, budaya Indonesia, sehingga 3 serangkai ini adalah mata rantai yang nggak bisa dilepaskan. Islam tanpa budaya Jawa tidak akan makmur. Budaya tanpa Indonesia tidak akan bisa bergerak karena keranjangnya tidak ada. Sehingga saya tulis di sini adalah ibarat mata rantai. Indonesia, budaya,
dan NU. NU mengikuti, melestarikan, mengembangkan ajaran Wali Songo. Melupakan jasa Wali Songo sama dengan kita tidak berterima kasih kepada bapak-bapak kita. Sekali lagi, melupakan jasa para Wali Songo berarti kita sama dengan kurang bersyukur terhadap bapak-bapak kita. Adanya NU mengikuti amaliyah beliau, amaliyah NU dilestarikan dengan budaya Jawa, akulturasi antara ajaran Islam dan budaya sampai sekarang, sehingga Indonesia gemah lipah loh jinawi. Toto tentrem kertora harjo, berbeda dengan negara-negara yang lain. Sekali lagi, mari kita hormati jasa-jasa beliau, karena pantaskah kita ini siapa bila mana melupakan para Wali Songo. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.